Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh. Banda Aceh merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Nah, di Banda Aceh juga terdapat begitu banyak sejarah. Namun di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu sejarah yang ada di kota Banda Aceh yang namanya yaitu Makam Kandang 12. Nah, bagaimana sejarahnya? Ikuti terus jejak petualangan dakwah online. Ayo. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Makam Kandang 12. Jadi saudara, Makam Kandang 12 ini hidup pada masa Sultan Safiatuddin Tajul Alam. Nah, sejarahnya ayo kita kupas sama-sama di dalam. Jadi, penamaan Kandang 12 berdasarkan pada 12 makam yang dapat ditemukan sekarang. Kandang 12 merupakan pemakaman bersama dari makam para Sultan Aceh yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh antara tahun 1500-an hingga 1580-an Masehi, beserta kerabat dekat dan bangsawan keturunan Sultan Aceh. Kata kandang sendiri berasal dari kata Persia, kandas, yang berarti tempat bertemu atau pertemuan. Ini mungkin dapat dikaitkan dengan tempat pemakaman ini sebagai tempat berkumpul atau pemakaman bersama dari satu keluarga dan keturunan Sultan Aceh. Istilah ini sering digunakan di kawasan dunia Melayu, terutama pada abad ke-16 Masehi dan abad ke-17 Masehi, untuk menyebutkan pemakaman orang-orang yang semasa hidupnya cukup istimewa. Hikayat Aceh menyebut salah satu tempat yang dinamakan dengan Kandang, terletak berdekatan dengan Kampung Pandey, sebagai tempat pemakaman bersama para leluhur dan para raja serta keluarga Sultan Aceh. Sementara di lingkungan Taman Kesultanan, yaitu Taman Gairah Gunungan dan sekarang bernama Taman Sari Gunungan, terdapat satu bangunan yang disebut dengan Kandang, tempat Sultan Iskandar Sani dikebumikan. Hikayat Aceh tidak menyebut nama pemakaman Sultan Aceh ini dengan Kandang 12, melainkan dengan nama Kandang Bait Ar-Rijal. Hikayat Aceh sebagai sumber historis menceritakan tokoh-tokoh yang dimakamkan di Kandang Bait Ar-Rijal atau Kandang 12. Sultan Ali Muqayyad Shah merupakan orang pertama yang dimakamkan di tempat ini. Tokoh-tokoh yang dimakamkan di dalam komplek makam Kandang 12 berdasarkan bacaan inskripsi pada batu nisannya. Ini Sultan Aladdin Ali Muqayyad Shah yang pertama memimpin pada tahun 1530, melanjutkan ayahnya Sultan Syamsus Shah. Ayah dia itu pada tahun 1497 sampai 15 apa nih ya 14 lah 1497 sampai 1497 sampai 1514. Dan juga sama dia 1514 sampai 1530. Inilah beliau ini. Itu ini ya, anak dia lagi. yang mana anaknya? Ini Laki-laki, perempuan? laki semua. Laki semua nih. Inilah Sultan ini, Sultan Salahuddin bin Ali Muqayyad Shah. Melanjutkan daripada ayahnya 1530 sampai ini lagi ini 1530. Dan dirampas oleh saudaranya lagi. Ya beliau meninggal, kan? Dirampas semua oleh saudara dia tuh, Sultan Aladdin Riayat Shah. Yang Kuning. Yang kuning. Ini kadam. Oh, kadam beliau. Ada pendamping Ali Muqayyad Shah. Ali Muqayyad Shah. Kalau ini nggak mengetahui, saya nggak tahu juga. Nggak ada dalam. Oh, ini nggak ada ya? Saya nggak tahu. Satu dua sini yang nggak ada. Jadi ini semuanya keluarga atau memang keturunan? Saya rasa ini
bukan keluarga ya mana? Mungkin Berapa istilahnya? kerajaan. Berebut kekuasaan dari. Nah, ini kan dari ayahnya dulu, dirampas sama dikasih sama anaknya. Anaknya dirampas sama saudara dia lagi. Jadi istilahnya apa itu? Beralih kekuasaan gitu. Beralih kekuasaan. Jadi siap duluan yang mana ini Skandar Muda dengan enggak? Ini bukan ini. Enggak, maksudnya kehidupannya duluan ini atau duluan Skandar Muda? Ini beliau ini pada memimpin pada 1530 semua nih. 15 semua nih. Semuanya nih ya. 15. Kalau Skandar Muda dia 16. Oh. Duluan ini ya. Maka pengunjung jarang kemari. Oh. Jadi orang yang tahu hebat Sultan Skandar Muda. Nah, itu paling hebat gitu ya. Betul. Padahal beliau duluan ini pendiri kerajaan Aceh Darussalam ini dia nih mempersatukan kerajaan Aceh yang Gidi, Aru, kerajaan Aru dulu kan. Inilah dia beliau nih. Adiknya ini adik dia lagi sini. Oh. Nah ini sejarahnya nih. Ini yang nggak ada nama nih. Ini yang dari gambar nggak ada gambar. Inilah dia. Anak dia di Korea. Almarhumah Hasan. Ini berturunan Aceh atau langsung dari Ini bantuan buat perang Aceh dulu. Beliau ini dibantu oleh Sultan Turki. Sultan Turki. Sultan Salim II. Oh, Sultan Salim II. Perang ke Malaka pada tahun 1521. Dibantu sama orang ini, sama orang apa nih? Istilahnya Islam lah, Islam itu kayak Banten, Jawa di Banten kan Islam. Banten. Rembang, Kudus. Itu dibantu sama orang itu semua untuk menyerang Malaka. Maka berhasil lah tahun 1525 berhasil lah direbut oleh Sultan Ali ini. Kerjasama dengan itulah dia. Dengan kerajaan yang di sana. Dibantu. Kalau Sultan Ali Mugayasa nggak dibantu. Ini yang keras serangannya nih. Ini beliau nih. Keras nih ya. Banyak kali dia dibantu dari itu kemana-mana tuh. Menyerang Raja Hindu di Padang Lawas. Orang Batak diserang di pesisir utara dan timur, mengajak orang itu masuk Islam. Beliau lah nih. Jadi pesan kepada masyarakat yang belum pergi ke sini, ayolah kita sama untuk menziarahi tempat ini. Ya, tapi jarang saya sering tiap hari di sini saya sapu, tapi kena ada angin kan, masuk lagi dia kena anginnya kemari kan. Nah, sini enggak, kan di sini. Angin dari jembatan-jembatan halus kemari dia kan. Jadi Bapak ini di makam Kandang 12 ini penghadam di sini. Saya sebagai juru pelihara. Juru pelihara selama udah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu pendapatan saya lancar. Ini bulan ini dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini saya belum mendapatkan apa-apa. Sedangkan peliharaan saya ini dapat 1 juta per bulan. Ya kan? Jadi sekarang yang menyambut bulan puasa ini kita kan perlu sirup. Ya betul. Perlu apa-apa, apalagi dalam keadaan lockdown ini, betul. Ya kan? Kerjaan juga. Dengannya ada 1 juta kalau lancar ini kita pun bisa belanja, orang rumah pun bisa senang. Ini kalau kayak gini orang rumah pun mau tanya-tanya sama saya, Pak kapan Pak? Pak kapan Pak? Pak kapan Pak? Jadi saya kan jadi hati ini jadi nggak enak. Nggak enak. Jadi ini menyampaikannya Pak, bagaimana pendapat orang kantor ini, Cagar Alam Budaya, bagaimana Pak ini ya 3 bulan ini kan? Tolonglah Pak dibantu Pak, bagaimana caranya Pak? Jawab mereka itu sabar-sabar dulu dalam proses. Jadi dari bulan 3 saya tanya belum proses. Ini udah masuk bulan 4 tapi belum habis bulannya kan. Dalam proses lagi tapi kan kepastiannya belum ada. Sedangkan saya ini bekerja, saya kadang-kadang kerja kan. Sekali ini saya pengurus masjid di sini ya. Tukang apa nih, kadang-kadang imam saya juga diangkat imam nomor 2 kan. Tapi hari nyapu itu masjid. Ngepel ini karena saya penduduk di sini. Nah, bagi saudara-saudara, bagi kalian yang belum pernah pergi ke makam Kandang 12 ini, ayolah kita pergi sama-sama, kita kunjungi sejarah sama-sama
semoga dengan kita berkunjung ke makam para ulama dan para syuhada, kita semua bisa berkumpul dengan beliau di akhirat kelak, dan kita semua mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit dari kalangan bukan kalangan sebenarnya sih, lawan daripada kita. Mereka mengibaratkan tidak boleh pergi ke makam karena mereka menganggap kita pergi ke makam musyrik. Nah, jadi itu menurut saya cobalah dipahami secara detail pemahaman yang begitu. Nah, jadi dengan kita berkunjung ke makam para syuhada, insya Allah kita bisa mengingat kematian. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk pergi berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.